Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisandro Indesari dari kelas 6 SIF 4 Malam, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pecking order theory, di mana pecking order theory ini berlawanan dengan trade-off theory, yaitu pecking order theory ini menyatakan dan menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas mempunyai peran yang penting sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Dalam pecking order theory ini menyatakan bahwa kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Nah, ketika kas tersedia dalam jumlah yang banyak, yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, yang dijelaskan oleh Myers dan Majluf pada tahun 1984. Kemudian, Keown et al. Pada tahun 2000 secara ringkas mengikhtiarkan teori pecking order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Nah, yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu kemudian modal keuangan eksternal akan dicari. Nah, yang kemudian saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, yang kemudian akan menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan. Nah, kemudian investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Nah, kemudian pecking order theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Nah, berdasarkan teori pecking order ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Nah, jika keperluan investasi tidak bisa didapatkan dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang, sekuritas sumber pendanaan kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas secara optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya, yang dijelaskan oleh Jim Carr pada tahun 2013. Kemudian, teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding. Nah, di dalam penelitian ini contohnya, karena pecking order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan kebutuhan investasi. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka, maka akan membagikan kas tersebut kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Nah, kemudian ada variable independent capital expenditure memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar, karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Nah, perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan semakin rendah juga, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.